Halo Lur, pernah nggak kalian mendengar tentang perjanjian Sabdo Palon antara Ki Semar dan Syekh Subakir? Kali ini Mimin akan bahas bersama Kak Awan Story. Dan ini dia. Sabdo Palon merupakan perjanjian antara Syekh Subakir dengan Ki Semar Badrayana, yaitu merupakan penguasa roh halus Pulau Jawa. Syekh Subakir itu sendiri merupakan ulama yang berasal dari Persia yang pada tahun 1404 Masehi diutus oleh Sultan Muhammad ke-1 dari Kekaisaran Ottoman Turki untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa yang pada saat itu masih kental dengan kepercayaan roh-roh halus. Hal ini relate dengan versi seorang antropolog bernama Paul Stange yang juga merupakan penulis dari buku berjudul Kejawen Modern, menghasilkan sebuah penelitian pada tahun 1988 yang mengatakan bahwa Sabdo Palon ini merupakan manusia jelmaan dari Semar, yaitu seorang mahaguru di tanah Jawa pada masa Hindu-Buddha. Kemudian menurut Serat Dharma Gandul yang ditulis pada tahun 1900 oleh Ki Kalamwadi, mengatakan bahwa Sabdo Palon mempunyai dua makna. Yang pertama, Sabdo artinya pemberi ajaran, sedangkan Palon merupakan pengunci kebenaran. Dikisahkan bahwa sebelum Syekh Subakir ini datang ke tanah Jawa, sebenarnya sudah banyak ulama-ulama lain yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan Islam, namun selalu gagal. Nah, kedatangan Syekh Subakir ini berhasil mengusir roh-roh halus yang ada di tanah Jawa ke pesisir pantai selatan, yang pada saat itu menggunakan sebuah ajian batu hitam bernama Aji Kalacakra dengan ritual selama 3 hari 3 malam di Gunung Tidar, Magelang. Namun ternyata aksi dari Syekh Subakir ini mengusik ketenangan dari Ki Semar Badrayana yang sudah bertapa selama 40 tahun lamanya. Akhirnya terjadi sebuah pertempuran besar antara Syekh Subakir dengan Ki Semar Badrayana selama 40 hari 40 malam, yang kedua-duanya sama-sama kuat, hingga akhirnya mereka sepakat untuk membuat sebuah perjanjian Sabdo Palon sebagai syarat Syekh Subakir untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Adapun isi dari perjanjian Sabdo Palon diantaranya secara umum adalah: yang pertama, tidak boleh adanya paksaan untuk penyebaran Islam di tanah Jawa. Yang kedua adalah akulturasi antara budaya Islam dan budaya Jawa. Yang ketiga yaitu kerajaan Islam boleh berdiri di tanah Jawa asalkan raja pertamanya mempunyai keturunan Islam dan keturunan Hindu. Dan yang terakhir, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi kearab-araban. Nah Lur, itu dia menurut Kak Awan Story. Gimana nih menurut kalian? Eits, bagi kalian yang mau kaos Ki Semar bisa langsung dibeli produknya ya guys ya.